Dari Senayan City, Jakarta, inilah Liputan 6 Siang. Selamat siang, Liputan 6 Siang kami hadirkan kembali ke hadapan Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan. Di antaranya, menyusul pembatalan cuti bersama, Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pengawas Daerah melakukan inspeksi mendadak atau sidak di kantor-kantor pemerintahan. Penggerbekan tempat judi dan narkoba yang dilakukan polisi mendapat perlawanan dari warga. Ikuti juga laporan langsung kami dari lokasi banjir yang masih menggenangi kawasan Jakarta. Saya Dwi Anggia, kita mulai Liputan 6 Siang selengkapnya. Dalam semalam, kebakaran terjadi di dua tempat yang berbeda di Bandung, Jawa Barat. Kebakaran pertama menghanguskan 3 ruang kelas di SMA Negeri 19 Bandung. Sedangkan kebakaran kedua menghanguskan sebuah toserba Borma di Komplek Taman Kopo Indah 2. Kebakaran yang terjadi di Sekolah Menengah Atas Negeri 19 Bandung ini terjadi sekitar pukul 10 malam. 3 ruang kelas habis terbakar karena sulitnya pemadam kebakaran menjangkau lokasi yang terletak di pemukiman warga. Penyebab kebakaran hingga saat ini masih dalam penyelidikan. Sedangkan kebakaran kedua terjadi selang waktu 45 menit di sebuah toserba Borma yang terletak di Komplek Perumahan Taman Kopo Indah 2, Margahayu, Kabupaten Bandung. Tembok beton yang tebal membuat api baru dapat dipadamkan 3 jam kemudian. Dugaan sementara penyebab kebakaran adalah karena hubungan arus pendek. Kebakaran lain juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Di tengah semarak perayaan Tahun Baru Imlek, nasib naas menimpa 6 kepala keluarga warga keturunan Tionghoa. Rumah toko atau ruko milik warga ludes dilalap si jago merah. Pemilik rumah terpaksa dievakuasi dari atap rumah. Kemeriahan Tahun Baru Cina atau Imlek kali ini tidak dirasakan oleh keluarga Anita. Musibah kebakaran yang menimpa rumah tokonya nyaris merenggut nyawa ibunya, Langgi, yang sudah berusia 72 tahun. Akibat kebakaran yang juga melanda 6 rumah lainnya, Langgi dan sejumlah anggota keluarganya yang terperangkap terpaksa dievakuasi dari atap tempat tinggalnya. Kobaran api baru berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran dibantu warga berjibaku melawan si jago merah sekitar 3 jam lamanya. Meski tak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Demikian laporan Iwan Taruna dan Rizal Randa dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, saudara, kita beralih ke Jakarta terkait dengan pembatalan cuti PNS atau pegawai negeri sipil. Hari ini di Jakarta, pegawai negeri sipil tetap bekerja seperti biasa setelah pemerintah membatalkan keputusan cuti bersama. Beberapa instansi menggelar sidak atau inspeksi mendadak untuk mengetahui tingkat kepatuhan pegawai negeri. Suasana kerja di kantor Balai Kota pagi tadi berjalan normal. Para pegawai masuk seperti biasa, meski hari ini adalah hari yang berada di tengah-tengah hari libur. Dari hasil sidak Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pengawas Daerah, sebagian besar pegawai hadir. Jika ada yang absen, adalah pegawai yang sebelumnya sudah izin atau tugas di luar kantor. Ada atau tidaknya pelanggaran baru akan diketahui sore nanti pada saat absen pulang. Kita lakukan sidak lagi pada sore hari untuk mencocokkan apakah 1 hari ini dia tidak hadir sebelum waktu atau mungkin tidak hadirnya atau terlambat datang. Tahu harinya bakal ada sidak? Iya, tahu. Masuknya gara-gara bakal ada sidak atau gimana? Enggak sih, emang kita udah kewajiban masuk aja. Oh. Enggak ada istirahat kita. Karena PNS sudah dapat gaji dapat gaji dapat kita harus biasa disiplin gitu. Semoga saja seluruh pegawai yang hadir pada hari ini memang benar-benar karena mematuhi peraturan, bukan karena adanya sidak rutin setelah hari libur. Ajeng Kamarati dan Edison Simarmarta melaporkan dari Jakarta.
Ya, saudara, berbeda dengan di Jakarta, pembatalan cuti bersama ternyata diabaikan oleh puluhan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Solo, Jawa Tengah. Hari ini mereka membolos dengan alasan pembatalan keputusan terlalu mendadak, padahal rencana mengisi hari libur sudah dipersiapkan sebelumnya. Meja-meja kosong langsung terlihat saat Badan Kepegawaian Pemerintah Kota Solo melakukan inspeksi mendadak alias sidak di berbagai instansi pagi tadi. Meski keputusan cuti bersama hari libur Imlek sudah diumumkan pembatalannya oleh Menpan, nyatanya puluhan PNS hari ini tetap tidak masuk kerja. Alasan yang dikeluarkan tentu beragam, namun sebagian besar menyatakan pembatalan keputusan terlalu mendadak. Padahal rencana mengisi hari libur sudah dipersiapkan jauh hari sebelumnya, sehingga sulit untuk dibatalkan. Untuk edaran bahwa hari ini masuk itu sudah diberikan, Pak ya? Sudah, Pak. Kemarin sudah diberitahu sebelumnya. Ya, mungkin itu ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga izin terpaksa. Dan sebelumnya sudah direncanakan, Pak. Kendati begitu, pemerintah Kota Solo berjanji akan memberikan sanksi tegas bagi PNS yang hari ini tidak masuk kerja. Tapi jika kesalahan mereka dinilai masih ringan, cukup diberikan teguran. Sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat dan bahkan pemecatan baru bisa diberikan jika kesalahan sang PNS dinilai berat. Dwi Susilo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Ratusan polisi yang hendak melakukan razia narkoba dan perjudian di Kampung Ambon, Jakarta, justru mendapat perlawanan dari warga setempat. Polisi bahkan diejek dan dilempari batu. Kampung Ambon memang dikenal sebagai sarang narkoba dan perjudian. Namun warga justru melindungi kejahatan yang ada di sekitar mereka. Bagi Anda, peristiwa ini mungkin terlihat aneh. Warga justru berusaha melawan dan menghalau polisi yang hendak merazia narkoba dan perjudian yang ada di daerah tersebut. Tapi inilah yang terjadi di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat. Warga justru melindungi kejahatan yang berada di sekitar mereka. Tindakan melawan polisi memang kerap dilakukan warga Kampung Ambon setiap kali polisi hendak melakukan razia. Maka apa yang terjadi? Psikolog berpendapat kemiskinan menjadi penyebab utama mengapa warga justru melindungi kejahatan yang menguntungkan mereka. Keadaan di mana komunitas-komunitas kita itu sudah mengalami dalam tanda petik ya pembusukan. Yang seperti tadi itu pembusukan, kan di dalam sudah ada perilaku kriminalitas, tetapi sudah didukung oleh semuanya. Karena kriminalitas itu yang bisa menghidupi mereka. Nah, orang-orang miskin dan betul-betul mencari kehidupan ya dari hari ke hari itu dengan cara apa saja yang bisa didapat. Nah, kesempatan seperti itulah, hal-hal seperti narkoba ini dia bisa mengambil kesempatan. Tapi tentu saja kemiskinan tidak bisa menjadi pembenaran untuk melindungi tindak kejahatan. Polisi tetap harus bertindak tegas. Tetapi pemerintah juga harus berbuat sesuatu untuk menghapus kemiskinan di Kampung Ambon. Radianto Rahmat, Novarini, dan Entroka melaporkan dari Jakarta. Ya, saudara, apapun alasannya melindungi tindak kejahatan itu tidak dapat dibenarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Hari ini adalah Hari Pers Nasional. Peringatannya diselenggarakan di Semarang, Jawa Tengah, yang dihadiri beberapa tokoh pers nasional. Acara Hari Pers Nasional tersebut akan diisi dengan diskusi tentang visi Indonesia ke depan hingga tahun 2030. Acara Hari Pers Nasional 2008 dan Konvensi Nasional Media Massa se-Indonesia ini dibuka oleh Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Dalam sambutannya, Hidayat meminta agar media massa dalam pemberitaannya memberikan rasa optimisme bagi masyarakat agar Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan. Konvensi Media Massa se-Indonesia kali ini akan diisi dengan diskusi yang mengetengahkan pandangan pers nasional untuk visi Indonesia tahun 2030. Diskusi tersebut akan menampilkan beberapa tokoh pers dan pengamat ekonomi.
Ya, bagaimana pendapat masyarakat tentang kiprah pers saat ini? Kami telah merangkum beberapa pendapat masyarakat dan juga pejabat negara. Tanpa para wartawan, tanpa mitra media, kita tidak bisa apa-apa. Mitra media adalah jembatan emas, sebetulnya, untuk pembangunan bangsa ini. Tapi kadang-kadang justru, kadang-kadang sedikit ya, jangan marah. Ya, kadang-kadang jembatan emas tidak terwujud. Dikasih kebebasan, tapi masih kita lihat-lihat itu kadang di koran apa di majalah-majalah itu kayaknya terlalu terlalu kasarnya, yang terlalu yang pribadi itu kadang dibuka-buka. Dalam memberitakan sesuatu ya berat sebelah. Terlalu berat sebelah. Ya. Kenapa Pak? Bapak punya pendapat seperti itu? Ya karena saya sering baca dan sering melihat juga di TV. Memang ke arah di situ ya kemungkinan mungkin ada yang stylenya dari belakang. Kebebasannya sih sudah cukup bagus ya untuk pers sekarang ini, cuma kadang-kadang suka ada yang kebablasan aja, kayak seperti beberapa kalau kita lihat tabloid dan koran itu masih pornografinya terlalu tinggi lah. Ya, kita ke Merauke, Papua. Lebih dari 9 penumpang kapal Ratna Utama yang tenggelam di perairan Merauke, Papua Senin lalu belum ditemukan. Proses pencarian terhambat akibat cuaca buruk. Pagi tadi waktu setempat, tim SAR melakukan pencarian dengan 1 kapal. Namun kembali ke dermaga karena ketinggian gelombang mencapai 4 meter. Warga yang akan membantu pencarian pun tidak berani berlayar dengan kapal mereka. 8 penumpang kapal itu telah ditemukan selamat di Pulau HB Merauke dengan sejumlah luka di sekujur tubuhnya. Menurut anak buah kapal yang selamat, kapal kargo Ratna Utama tujuan Kabupaten Mapi tenggelam akibat cuaca buruk setelah berlayar kurang lebih 10 jam dari Merauke. Keluarga penumpang yang belum ditemukan berharap agar pencarian terus dilanjutkan. Ya, saudara, ke-21 karyawan perusahaan eksportir ikan di Denpasar, Bali yang kemarin dirawat inap di rumah sakit karena keracunan gas monoksida, hari ini telah diperbolehkan pulang. Terjadinya keracunan menurut pihak perusahaan adalah akibat kelalaian manusia. Sementara itu, polisi masih terus menyelidiki penyebab kejadian. Berbeda dengan suasana kemarin, keadaan hari ini di Rumah Sakit Surya Husada Denpasar, Bali lebih tenang. Ke-21 pasien rawat inap semalam yang adalah karyawan perusahaan eksportir ikan tuna PT SSB telah diizinkan pulang. Mereka dirawat karena mengalami mual, muntah dan pusing. Indikasi keracunan gas monoksida diduga terjadi di tempat kerja, berasal dari gas yang sama yang dipakai untuk mewarnai ikan ekspor agar terlihat lebih segar. 6 orang bahkan sempat berada dalam kondisi kritis, sehingga harus diberi oksigen dan terapi cairan. Salah seorang yang dirawat adalah ibu hamil 7 bulan. Tiba-tiba aja udah pusing, gasnya tuh nggak tak. Mungkin kan gimana, kondisi udah lemah juga. Iya langsung. Iya. Menurut pihak perusahaan yang terjadi bukan kebocoran gas, melainkan semata akibat kealpaan karyawan menutup pipa. Perusahaan pun menanggung semua biaya perawatan. Itu kira saya human error lah. Bocor sih enggak. Human error berarti kelalaian petugas kami. Mestinya tidak dibuka, Pak? Bukan, lupa nutupnya, Pak. Menindaklanjuti insiden ini, tim laboratorium forensik polisi Denpasar telah turun ke lokasi kejadian untuk melakukan penelitian. Koresponden SCTV Aris Wicaksono melaporkan dari Denpasar, Bali.